Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Karisma Anjastrianto, PPG Prajabatan Universitas 11 Maret dengan NIM X90230835990, jurusan Pendidikan Matematika, Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 2, koneksi antar materi. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Jawaban saya, sebelum mempelajari topik ini, saya percaya bahwa peserta didik adalah individu yang harus dibimbing dan diarahkan oleh guru. Saya juga percaya bahwa pembelajaran di kelas harus berpusat pada guru, dengan guru sebagai sumber pengetahuan dan informasi utama. Setelah mempelajari topik ini, saya menyadari bahwa peserta didik adalah individu yang memiliki potensi dan kemampuan yang unik. Mereka memiliki hak untuk belajar dengan cara mereka sendiri dan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pembelajaran di kelas harus berpusat pada peserta didik, dengan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Berikut adalah beberapa perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini. Yang pertama, saya lebih memperhatikan kebutuhan dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya memberikan lebih banyak kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Yang ketiga, saya lebih mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut adalah beberapa hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan lebih sering menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, saya akan lebih sering memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, seperti melalui diskusi, presentasi, dan brainstorming. Yang ketiga, saya akan lebih sering memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik untuk membantu mereka belajar dan berkembang. Kesimpulannya, berikut adalah beberapa contoh yang dapat saya terapkan dalam pelajaran matematika. Saya dapat meminta peserta didik untuk bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah dalam materi matematika. Jadi, kesimpulannya, saya percaya bahwa perubahan pemikiran dan perilaku saya ini akan membuat kelas saya lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Sekian presentasi koneksi antar materi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.